Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, teman-teman hijrah rahimakumullah. Ada 3 yang termasuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melahirkan. Yang pertama adalah mengumandangkan azan dan iqamah di telinga bayi atau mengumandangkan azan saja pada telinga bayi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahnik. Yang ketiga adalah menyusui dan menyempurnakannya selama 2 tahun. Yang pertama tentang mengumandangkan azan pada telinga kanan bayi dan iqamah pada telinga kiri bayi, atau mengumandangkan azan saja. Ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga sebagian ulama memandang itu adalah hal yang disyariatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan pada telinga Al Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis salah. Ketika Al Hasan bin Ali itu baru dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengumandangkan azan seperti azan ketika sholat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menghukuminya sebagai hadis yang bisa digunakan sebagai landasan untuk beramal, dan sebagiannya tidak. Demikian juga hadis tentang iqamah, azan pada telinga bagian kanan dan iqamah pada telinga bagian kiri, yang sebagian ulama memandang bahwa hadis tentang iqamah itu lebih lemah dibandingkan dengan hadis tentang adzan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam fatwa beliau saat ditanya tentang masalah ini, mengumandangkan adzan pada telinga kanan bayi dan mengumandangkan iqamah pada telinga bagian kiri, beliau menjawab, fal amru wasi', perkaranya luas, sehingga siapa yang melakukannya maka itu adalah hal yang baik, didasarkan pada hadis-hadis yang sebagian menguatkan yang lainnya, dan apabila tidak melakukannya maka tidak mengapa. Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu termasuk sesuatu yang disyariatkan, di antara hikmahnya adalah supaya kalimat yang pertama kali atau termasuk kalimat-kalimat awal yang didengarkan oleh bayi itu adalah tentang 2 kalimat syahadat. Demikian juga seruan menuju sholat dan seruan menuju kebahagiaan. Di samping itu juga supaya ajakan kepada kebaikan, seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dahulu masuk ke telinganya dibandingkan dengan ajakan setan menuju kepada keburukan. Kemudian hal yang kedua termasuk yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tahnik. Tahnik itu adalah dengan mengunyah kurma. Yang mengunyah adalah orang tuanya misalnya. Kemudian setelah kurma itu menjadi lembut, maka diambil dengan jari lalu dioleskan pada kedua mulut bayi. Begitu juga bisa di bagian dalam mulutnya. Apabila tidak ada kurma, maka bisa digunakan madu, dan jika tidak ada maka bisa digunakan makanan yang lainnya yang rasanya manis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta ilaihi bis-sibyan. Dahulu ada anak-anak yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u lahum bil barakah. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk bayi-bayi tersebut.
wa yuhannikuhum, dan beliau mentahnik mereka, mentahnik bayi-bayi tersebut. Hikmah dari tahnik adalah supaya bayi tersebut memiliki kesiapan untuk minum dari air susu ibunya. Karena tahnik ini dilakukan sesaat setelah bayi itu dilahirkan. Kemudian hal yang ketiga, termasuk tuntunan Rasulullah SAW adalah persusuan. Seorang ibu menyusui bayinya dan dianjurkan untuk menyempurnakan persusuan itu selama 2 tahun. Dihitung dengan perhitungan tahun Hijriyah. Itu apabila ingin menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah." Dan para ibu menyusui anak-anak mereka haulain kamilain selama 2 tahun secara sempurna. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuannya. Dan tentu kita mengetahui bagaimana manfaat persusuan secara alami itu akan menumbuhkan hubungan yang baik secara kejiwaan antara bayi tersebut dengan ibunya. Demikian juga manfaat dari sisi kesehatan untuk bayi, demikian juga untuk ibunya. Inilah 3 hal yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW setelah kelahiran bayi. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.